Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 11 lebih 20 PM. Yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 28 derajat Celcius. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Nogo 1 NT-nya sekarang 515 guys. Jadi sama ya kayak kemarin 515. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang mana berita ini baru saja diterbitkan dan kejadiannya baru tadi siang guys. Yang mana temanya dilansir dari Suara BMI bertemakan keluar mes baru 50 meter untuk beli makanan di High Life. TKI di Mioli ini langsung ke Pergok Pak D. Langsung disodori surat, yaitu surat denda 60.000 NT guys. Ya Allah, segitunya ya. Peraturannya kok ketat banget, ketat. Aduh ya Allah. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Seorang TKI yang bekerja di Mioli, Taiwan ini mengaku kaget saat keluar rumah semalam, di mana baru saja ia melangkahkan kaki tak lebih dari 50 meter, tiba-tiba polisi datang menghampirinya. Waduh, gawat nih guys. Sontak ia terkagun shock bagaikan melihat hantu di malam hari sendirian di depan mata. Kaki terasa terlem di tanah, lari tak mungkin, diam pasti kena. Wah, mantap ini. Dan benar saja, TKI bernama BS ini langsung ditilang polisi dan pulang membawa surat tilang yang isinya menjelaskan kesalahannya dan denda yang harus dibayar. Berikut ini suratnya. Ya, ini surat tilangnya guys ya, seperti ini. Sambil menceritakan kisahnya kepada salah satu tim redaksi, ia mengatakan, Taiwan benar-benar ketat guys, nggak ada acara separoh dulu, ujar BS sambil menyodorkan surat tilang miliknya berikut ini. Ia mengaku kena denda 60.000 NT guys. Ya Allah, kok segitunya ya undang-undang 60.000 guys. Itu uang kita udah berapa coba? Coba menurut teman-teman gimana ya undang-undang seperti ini? Tuliskan komentar kalian ya. BS mengaku sebenarnya hanya mau ke High Life yang jaraknya tidak jauh dari mesnya untuk membeli makanan karena merasa lapar. Kasihannya ya Allah. Namun tak menyangka ia akan mendapatkan kejadian seperti ini. Kini BS harus menyelesaikan surat tilangnya ini ke kantor polisi besok. Tentu hal ini akan ditemani oleh majikan ataupun agensi. Perlu diketahui, sebenarnya aturan denda ini dibebankan kepada majikan dan agensi, bukan kepada TKI. Namun pada kenyataannya, jika kesalahan murni dari TKI, maka TKI tidak bisa lepas dari denda tersebut. Kebanyakan majikan dan agensi tak mau tanggung jawab walaupun TKI tak harus membayar penuh. Nah ini dia, kita kerja harus ikut aturan dia, apa-apa harus aturan dia lah. Sekarang tanggung jawab dia, lepas tangan, nggak mau kan, apa nggak dancuk ya. Nah itu dia sahabat yang bekerja di pabrik untuk tetap mematuhi aturan ini walaupun mulai pekan depan. Jadi walaupun mulai pekan depan khusus pekerja penjaga lansia atau TKW ada keringanan dan diperbolehkan keluar rumah
dalam urusan penting seperti ke dokter dan lain sebagainya. Nah itu dia teman, jadi seperti ini kejadiannya ya. Jadi Mas BS ini padahal cuman mau membeli apa sih ya, mungkin roti atau apa ya ke Hilaf itu, karena dia mungkin lapar ya, dan cuman baru 50 meter loh, karena deket banget, sampai langsung disamperi polisi. Dan tanpa banyak omong, polisi itu langsung menyodorkan surat tilangnya. Ya Allah ya Allah, kok segitunya guys ya, undang-undang kok aneh ya, cuma keluar segitu loh. Jadi intinya menurut saya gimana, saya pun nggak ngerti itu. Lagipun dia keluar sendiri terus cuman mau beli makanan, apa nggak ada toleransi gitu loh. Jadi intinya kepada teman-teman khususnya di Mioli ini ya, ini khusus di Mioli, awas kadang ada yang teman-teman ya baru membaca sebentar, istilahnya nggak nyampe akhirnya komennya udah aneh-aneh, katanya kok gini, katanya gitu. Makanya dibiasakan ya, nonton itu diusahakan nyampe akhir biar jelas, biar paham dan ngerti ya. Nanti malah komennya gini gitu, jadi jangan sembung ya, atau nggak nyambung. Jadi diusahakan pada teman-teman kalau sumpah udah klik video ini, diusahakan nonton sampai akhir biar jelas ya. Kalau dari pertama kan istilahnya baru rangkaian teorinya dan intinya di pertengahan, dan dari topik ujungnya yaitu dari akhir. Jadi diharapkan untuk dibiasakan nonton sampai akhir ya, biar jelas dan paham. Jadi gimana pun undang-undang seperti ini emang udah diberlakukan di Taiwan. Emang kita sebagai buruh migran ya, sebagai TKI yang bekerja di Taiwan, gimana pun kita harus mentaati peraturan yang ada di sini ya. Ibarat kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Jadi seperti itulah. Jadi kita gimana pun ya, peraturan di sini meski harus ditaati, jangan ngeyel ya. Nah, kalau ngeyel ya seperti ini, sampai kena denda 60.000 NT guys. Padahal jaraknya itu dekat sekali ya, nggak jauh. Tapi ya gimana lagi, emang udah peraturan di sini seperti itu. Semoga saja tidak akan terjadi lagi kepada teman-teman yang lainnya ya, supaya ini bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya, untuk selalu mentaati peraturan dan diam di rumah ya. Dan ini emang diberlakukan hanya untuk di Mioli ya. Kalau untuk di tempat lainnya bebas ya, seperti di daerah bawah di saya di sini di Changhua, Yuanlin. Jadi pengen pergi kemana-mana itu masih bisa ya, cuman ya terbatas lah, nggak seperti biasa ya. Istilahnya mau keluar mau beli ini itu boleh, asalkan mentaati peraturan atau mengikuti protokol kesehatan ya. Selalu menggunakan masker dan selalu menggunakan hand sanitizer ya. Jangan terlalu bebas karena sekarang COVID-nya lagi sangat berbahaya. Jadi intinya kepada teman-teman semua untuk selalu mematuhi peraturan yang ada, dan gimana pun karena kita sebagai buruh migran ya, di sini hanya menumpang, jadi kita harus taati peraturan yang ada. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, dan apabila ada yang kurang mengerti atau kurang paham, silahkan tuliskan komentar kalian. Saya Roni Saputra, Suara TKI.